dapat mikrofon teman-teman. Harganya 75.000, ya kan? Dapat speaker, dapat mikrofon. Gokil nggak? Hai semua, ketemu lagi dengan gua di vlog gua, dan di video kali ini gue ingin ngajak teman-teman buat nge-unboxing dan nge-review speaker-speaker di bawah 100 ribuan yang dijual di toko online. Nah, jadi kemarin gue lagi buka-buka Shopee gitu kan. Gua nemu speaker-speaker yang gue anggap itu bagus di harga kurang dari 100 ribuan. Nah, speaker-speakernya apa aja? Kemarin gue udah ngumpulin ada 7 buah speaker ya teman-teman ya, dari Simbada JBL Go 2, dan gue yakin pasti ini KW. Taco Bluetooth speaker tipenya G2, JBL Mini Charger 3 Plus, Bluetooth speaker Q7, Bluetooth speaker mini speaker. Di sini saya cuma mini speaker sih. Kemudian yang paling unik menurut saya itu yang ini. Wah, besar banget. Ini dia, ini paling unik menurut saya. Ini adalah portable Bluetooth speaker, dan dia dapat mic ini yang menurut saya tuh paling unik, karena gimana ya? Ada mic-nya gitu. Bisa dipakai buat karaokean. Oke, kemudian kita langsung saja. Kita akan buka satu persatu. Kita akan lihat bagaimana kualitas dari suara speaker ini, dan di antara ketujuh ini mana yang paling bagus nanti kita akan lihat ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari yang ini. Ini adalah JBL Charger Mini 3 Plus Bluetooth speaker. Nah, kotaknya seperti ini. Nah, ini cuma pembungkus aja sih sebenarnya sih. Kita sambil buka ya teman-teman ya. Nah, ini kotaknya, kemudian dibuka, ya pasti dibuka lah, masa mau unboxing nggak dibuka. Oke. Dan gue yakin barangnya itu pasti barang bukan ori ya, pasti KW ya. Nah, di dalam kotaknya itu kita dapat stiker yang tulisannya JBL KW. Kemudian charger. Oke, kita masukin aja ke kotaknya karena nggak dibutuhin. Kemudian juga yang jelas ada speakernya. Oke, dan speakernya seperti ini. Untuk build quality sebenarnya ya nggak jelek-jelek amat. Namanya juga speaker di bawah 100 ribu ya. Ini harganya cuma 57.000 teman-teman. 57.000 dapat speaker kayak gini. Dan ini tuh tulisan JBL-nya tuh stiker ini, bisa dilepas ya, namanya juga KW. Kalau saran gue sih mending nggak usah bawa nama JBL sih, jadi bikin aja brand sendiri gitu, jadi lebih terkesan original, dan ya ngapain juga bawa nama JBL gitu. Oke, dan kita bisa lihat untuk build quality ini semuanya dari plastik, kemudian ada grillnya. Saya suka ini ada grillnya. Di bawahnya ini ada semacam apa ya, biar nggak gerak-gerak kalian. Biar nggak gerak-gerak. Kemudian di atasnya ada tombol. Untuk tombol powernya ada di belakang di sini, power on off. Kemudian ada port USB, ada tempat untuk slot memori, dan untuk chargernya 5 volt. Untuk chargernya masih pakai soket yang biasa. Oke, di atasnya ada tombol mode untuk mengganti mode ya, bisa mengganti mode untuk USB, memory card, dan ternyata tidak dilengkapi dengan port aux ya teman-teman. Untuk sebelahnya ada volume up and down, dan sebelahnya lagi ada untuk pause dan start musik. Oke, dan untuk di sini kelihatan speakernya ada 2 di situ, dan ya walaupun gue nggak tahu juga untuk suaranya seperti apa. Langsung saja untuk suaranya kita tes gimana suaranya ya teman-teman ya. Oke, dan itu adalah suara dari JBL Mini Charger 3 Plus ini. Harganya 57 ribuan. Oke, lanjut ke speaker nomor 2. Oke, di sini ada mini speaker Bluetooth portable. Oke, dalam boxnya
ada chargernya. Ini dia speakernya, modelnya seperti ini. Kita masukin charger di sini, nggak penting. Oke, dan kita bahas speakernya ya teman-teman ya. Kalau di speakernya untuk build quality-nya ini sebenarnya pasti ya teman-teman ya. Cuma diwarnain dan dibentuk seolah-olah ini menggunakan metal. Ada grillnya juga, untuk grillnya terbuat dari besi atau metal. Di bawahnya ada semacam karet biar dia tidak goyang ketika ditaruh di meja atau di tempat dimana teman-teman mau nyimpen. Di samping ada power on off-nya. Oke. Kemudian sebelahnya ada port USB, kemudian ada port micro SD, kemudian di sini untuk volume up and down, dan kemudian juga untuk next dan lagu sebelumnya dia menggunakan knob seperti ini ya. Nah, oke, dan di bawahnya ada chargernya. Oke, dan kita langsung saja cek suaranya seperti apa. Oke, dan itu adalah suara dari speaker BO speaker A11 ini ya teman-teman. Tapi kalau di kotaknya tadi tuh nggak ada keterangannya sih, cuma mini speaker gitu aja sih ya teman-teman ya. Oke, dan untuk suaranya, untuk dengan harga 40.000, gue bilang ini lumayan bagus, bassnya cukup nendang. Oke, kemudian dan suaranya juga lumayan jernih, walaupun nggak sangat jernih gitu, cuma cukuplah untuk digunakan. Dan bassnya itu yang gue salut tuh, bassnya nggak pecah gitu. Oke, lanjut ke speaker berikutnya. Ini dia Simbada CST210N. Nah, di antara speaker-speaker yang ada ini, inilah yang paling mahal. Cuma ya tetap aja di bawah 100.000. Ini harganya kurang lebih 98.000. Mentok banget ya, hampir 100.000 ya. Oke, langsung aja kita buka dan isinya dapat apa? Isinya ada ini dia. Jelas ada kabel charger yang masih biasa aja. Oke, dan kemudian ada buku-buku panduan, kemudian ada buku apa lagi nih? Ada buku garansi, dan yang jelas pasti kayak gini udah nggak kepake lagi sih. Oke, yang kayak gini kita masukkan lagi di kotaknya, dan ini adalah speakernya. Modelnya kayak gini, bagus. Kalau untuk desain, gue suka dengan desainnya seperti ini. Semua terbuat dari plastik, jelas. Walaupun ini kelihatan dua, ini adalah kelihatan dua speakernya teman-teman ya. Cuma yang jelas, kalau setahu gua ini cuma satu aja ya speakernya. Cuma yang ini aja, yang ini nggak ada speakernya sih. Oke, untuk desainnya bagus. Di belakang ada untuk charging, kemudian ada port USB dan micro SD. Kemudian di atasnya ini ada tombol power dan kemudian tombol volume up and down. Dan yang paling bagus adalah di sini itu ada tempat untuk naruh handphone kayak gini. Nah, bisa ditarik untuk naruh handphone. Jadi tempatnya jadi kayak gini teman-teman. Nah, misalnya teman-teman pengen lagi muter sesuatu gitu kan, jadi bisa ditaruh di kayak gini. Oke. Gimana dengan harga dan suaranya? Apakah sinkron? Kita langsung aja coba suaranya seperti apa. Oke, dan itu adalah kualitas suara dari Simbada CST210N ini ya teman-teman ya. Dan untuk suara sendiri gue bilang bagus, karena dia tidak butuh tempat untuk menggema gitu. Jadi ya kayak gini juga dia udah bisa ngeluarin bass gitu. Jadi dia nggak perlu dataran untuk atau apa gitu yang bisa ngeluarin atau bisa ngebantu speaker ini buat ngeluarin nada bassnya. Langsung saja kita ke speaker berikutnya lagi. Nah, ini adalah JBL Go 2 Bluetooth. Nah, di sini ada tulisannya by Harman. Padahal gue yakin ini pasti KW. Oke, cerita gue pernah temen gue waktu itu persis kayak gini modelnya. Dan di sini ada, ini pasti itunya.
chargernya, bener kan chargernya. Oke, kemudian di dalam kotaknya kita dapat speakernya. Nah, ini speakernya udah termasuk sama gantungnya sih. Oke, dan bener saja ini adalah KW ya, bener KW lah, orang harganya aja cuma 54.000. Sedangkan gue dulu pernah ngebeliin temen gue itu harganya ya hampir 700 kalau nggak salah, 700 ribuan. Oke, dan untuk build quality-nya sangat beda dengan yang asli. Ini udah jelas ini pasti KW, karena yang asli gue pernah ngebeli bener-bener dari JBL store-nya ya. Itu semuanya itu dibalut dengan soft touch, dan kalau yang benar-benar original itu semuanya yang seperti ini itu menggunakan penutup karet, karena untuk yang model seperti ini itu sebenarnya udah waterproof ya teman-teman ya. Tapi untuk ini nggak apa-apa, harganya cuma 54 ribuan. Di sini ada tulisannya JBL besar banget, dan speakernya ada berapa itu di dalamnya kelihatannya ya. Kelihatan ada 2, cuma gue yakin pasti cuma satu yang ini, yang sebelah sini aja yang kau pakai. Oke, untuk di belakang ada port SD card, kemudian ada port aux, ada untuk USB, dan kemudian ada port chargingnya masih biasa tentunya. Oke, dan di atasnya ada tombol power, tombol mode untuk mengganti mode ininya, kita mau putar pakai apa, dan volume up and down, dan mic, ada micnya di sini, dan kemudian juga ada pause-nya di sini, pause untuk start lagunya. Oke, untuk build quality gue ya suka lah. Oke, kemudian langsung aja kita cek gimana suaranya. Dan itu adalah suara dari speaker JBL Go 2 KW berapa nggak tahu. Oke, dan suaranya seperti itu. Untuk nada bassnya gue bilang sangat kurang, dan dia walaupun dia ditaruh di tempat yang bisa ngeluarin gema gitu, tetap aja bassnya nggak keluar. Cuma untuk suara yang dihasilkan, suara treble, suara tengah ke atasnya itu jernih sekali. Untuk harga di 54.000 ya cukup lah. Cuma untuk buat teman-teman yang pengen punya speaker kecil dan ada suara bassnya gitu, untuk speaker ini masih kurang. Oke, langsung aja kita ke speaker berikutnya. Speaker berikutnya ada ini ada speaker Taco G2 Bluetooth speaker. Oke, dan ini adalah speakernya dalamnya. Oke, ada chargernya jelas, kemudian ada manualnya, walaupun cuma kayak gini aja sih, dan pasti nggak kepake. Oke, masukin lagi ke kotaknya, dan kita bahas speakernya. Speakernya untuk build quality dari plastik, dan ini di antara speaker yang udah kita buka, ini adalah build quality yang paling ringkih menurut saya. Di sini ada semacam kain penutup untuk cover speakernya ya teman-teman ya, ringan banget. Dan ini harganya di harga 49.000. Ini ada tombol power di sini, ada mic di sini, kemudian ada chargernya masih biasa, dan port micro SD, dan ada jelas ada USB-nya di sini ya, dan juga tetap bisa Bluetooth ya teman-teman ya. Di sini ada mode, tombol volume up and down, dan pause and start musiknya. Oke, langsung aja kita coba. Kayaknya sih nggak meyakinkan yang ini. Dan itulah suara dari Taco G2 Bluetooth speakernya teman-teman ya. Ini lebih nggak ada bassnya lagi sih daripada yang tadi sih. Oke, cukup lah di harga 50 ribuan, tepatnya 49.000 ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke speaker berikutnya, dan ini ada speaker Bluetooth Q7, dan ini tulisannya waterproof IPX4. Wah, ini kayaknya meyakinkan, dan ini harganya kurang lebih
sama Taco tadi 49.000. Gokil juga sih. Oke, dan mana bukannya? Oh, dari sini. Dan di sini ada chargernya, dikasih juga itu kabel AUX-nya. Berarti speaker ini ada itu AUX-nya. Kemudian kita ambil speakernya. Oke, nggak ada lagi, nggak ada isinya, nggak ada motherboard, nggak ada apa. Kita singkirin boxnya, dan ini adalah speakernya loh. Ada tulisannya JBL, dan gue yakin ini JBL-nya JBL-an JBL abal-abal maksudnya teman-teman ya. Oke, dan ini adalah speakernya. Untuk build quality dan modelnya gue suka sih, bagus gitu, lumayan untuk build quality-nya walaupun masih pakai plastik. Oke, dan di belakang di sini ada tempat untuk micro SD, ada power on off, port aux, port charger masih biasa, dan di sini ada port USB jelas. Oke, di sebelah sini ada next dan previous lagu, ada start dan pause, ada mode, dan kemudian di sini ada untuk mengangkat telepon ya teman-teman. Oke, di sini depannya ada semacam kayak grill. Gue nggak bisa ngeliat speakernya, cuma untuk dari cara megang gua, feel megang gua itu enak banget dan lumayan berat sih ini. Langsung aja kita cek bagaimana kualitas suaranya ya teman-teman ya. Oke, dan itu adalah suara dari ini. Gue bingung mau nyebut JBL atau apa. Di sini tulisan JBL, padahal di situ nggak ada tulisannya. Kita sebut aja ya. Oke, JBL Q7KW ini. Ini ada suaranya tadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk suaranya sih kalau dibilang keras enggak, cuma cukup aja. Lebih merata sih, lebih merata dari speaker-speaker yang tadi gue bilang. Untuk bassnya juga nggak terlalu kuat, cuma dia untuk gema atau suara bassnya itu lebih halus juga. Oke, dan kita langsung ke speaker yang terakhir. Boxnya paling besar dan paling aneh menurut saya. Gue sebenarnya nggak yakin sama speaker ini karena gue yakin suaranya pasti bakal anjur-anjuran kalau gue bilang. Cuma ya, kenapa gue pilih ini? Karena yang pertama waktu gue ngelihat dia reviewnya juga bagus, dan dia dapat ini, dia dapat mikrofon teman-teman, harganya 75.000 ya kan, dapat speaker, dapat mikrofon, gokil nggak? Oke, udah kosong, nggak ada apa-apa lagi di boxnya. Kita singkirin boxnya, dan jelas ini adalah kabel mikrofonnya, ada speakernya gede banget. Modelnya aduh. Oke lah, untuk build quality ini semuanya dari plastik. Dan di sini ada ternyata ada baterainya. Oh, jadi di sini ada baterainya. Kemudian di sini ada grillnya terbuat dari ya metal. Speakernya gede banget di sini ini. Dan di sini ada on off-nya, kemudian port aux, port charging-nya, port micro SD dan port USB. Kemudian ada di sini nanti ada lampu LED-nya, ada volume up and down. Kemudian ada pause-nya juga, dan ada untuk nanti mode. Ya, itu aja sih sebenarnya sih. Oke, sekarang kita coba speakernya, dan kita juga nanti akan coba ininya, apa namanya? Mikrofonnya. Lumayan dapat mikrofon. Lucu juga mikrofonnya. Oke, dan itu adalah suara dari speaker ini ya, speaker portable Bluetooth yang dapat mic. Oke, kita coba juga ininya, mikrofonnya teman-teman ya.
Halo, cek satu, tes satu, tes satu, cek satu, tes satu, cek satu, tes satu, tes satu, cek satu. Halo. Jadi untuk suaranya yang keluar dari mikrofonnya teman-teman ya, ini udah termasuk echo-nya. Lucu banget speaker ini. Jadi kita nggak bisa ngatur echo-nya sih. Jadi kayak gini aja. Dan untuk suara bassnya teman-teman ya, cukup. Nggak kenceng-kenceng amat suara bassnya. Dan untuk ya ini sebenarnya lebih ke flat aja sih untuk karakter suaranya dari ini. Cuma yang bagusnya ya kita dapat mikrofon bisa dibuat ngamen. Oke teman-teman, itu aja dari video kali ini. Dan untuk speaker-speaker yang kita bahas barusan, baik untuk speaker ini, Paco speaker, kemudian speaker yang ini adalah speaker-speakernya tadi, Simbada, kemudian JBL Go 2, banyak banget. Kemudian ada lagi yang JBL-an ini malah di kardusnya nggak ditulisin JBL atau enggak. Kemudian yang terakhir ada ini yang oke. Untuk di harga kurang dari 100.000 ya teman-teman ya. Gua paling recommended ini dia. Ini di harga kurang lebih 49.000. Jadi kita giniin aja 50.000. Suaranya cukup bagus, lebih merata, dan untuk bassnya dia juga lebih kuat. Karena gue sendiri kalau gue ngedengerin musik itu lebih cenderung ke suka yang bass teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang punya pengalaman beli speaker kayak gini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Untuk suara yang paling bagus, kalau teman-teman pengen beli juga terserah teman-teman mau yang mana. Ini adalah gue cuma pengen ngasih gambaran aja speaker di bawah 100.000 itu suaranya kayak gimana. Dan ya kayak gitulah. Oke, cukup segitu dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar gua lebih semangat buat bikin video-video yang bisa mengedukasi dan lebih menarik tentunya ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa dukung saya, tetap klik subscribe, dan bye.